Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga anak-anak tetap sehat. Yang sedang sakit, semoga disehatkan kembali. Yang sehat harus tetap jaga kesehatan, olahraga. Jangan lupa sarapan dan jangan lupa berdoa. Dan jangan lupa juga pembiasaannya dilakukan seperti biasanya ya. Untuk hari ini kita akan mempelajari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di kelas 6, SDN 226 Arca Manik Enda. Nah, kita langsung ke penjumlahan. Di sini kita ini dulu. Nah, untuk penjumlahan sendiri ya. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan yang namanya penjumlahan. Ya, penjumlahan ditandai oleh tanda plus di tengah atau tanda tambah. Nah, di sini ada soal 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, penjumlahan di bilangan bulat ada dua cara, yaitu dengan garis bilangan dan simbol kelereng. Bengkok ininya ya. Nah, garis bilangan yang seperti kemarin Bapak tampilkan di video sebelumnya. Nah, garis bilangan itu titik netralnya, titik tengahnya adalah 0. Dan ke kanan itu bilangan positif. Dan ke kiri adalah bilangan negatif. Nah, di sini kita start dari 0 dengan soalnya adalah 4 tambah 5. Start dari 0, kita loncat ke 1, 2, 3, 4. Kita lihat ditambah bilangan bulat positif 5. Berarti tetap ke kanan dan tadi tambah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan finish di 9. Dan hasil akhirnya adalah 9. Sama ya 9 ya. Nah, sekarang menggunakan simbol kelereng. Anak-anak bisa lihat di kotak bawah ini nih. Nah, di kotak bawah ini diumpamakan kelereng warna hitam adalah bilangan positif dan kelereng warna merah adalah bilangan negatif. Nah, simbol kelereng kali ini di contoh soal nomor 1 adalah 4 tambah 5. Berarti siapkan kelereng 4 dan ditambah digabungkan dengan kelereng jumlahnya 5, yaitu kelereng hitam ya. Maka jika dihitung, hasil penjumlahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya sama ya dengan contoh soal di sini. Berarti pembuktian dengan garis bilangan dan dengan simbol kelereng hasilnya sama. Nah, sekarang contoh 2. Gimana Pak kalau bilangan negatif? Nah, tadi bilangan negatif diumpamakan dengan kelereng warna merah. Nah, negatif 4 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 9. Nah, di sini negatif 4 disimbolkan dengan kelereng warna putih, kelereng warna merah sebanyak 4. Dan kelereng warna merah juga sebanyak 5. Karena di sini negatif 4 ditambah negatif 5. Nah, si kelereng ini digabungkan kedua kelompok kelereng ini menjadi negatif 9. Ya. Jika dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke, bentar, dihapus dulu ininya. Hapus online. Enggak lah, nggak apa-apa ininya. Nah, Pak, contoh 3 nih. Gimana Pak kalau campuran penjumlahannya? Nah, di sini ada 5 tambah negatif 2 sama dengan 3. Kok bisa 3, Pak? Enggak 7? Nah, kita lihat ke garis bilangan. Seperti biasa, titik 0 adalah titik start. Nah, di sini diawali dengan positif 5. Berarti loncat ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah, tambah harusnya ke kanan ya. Tapi di sini negatif 2 ditambahnya. Negatif berarti ke kiri. Berarti
Dari 5, kita ke kiri 2. 1, 2. Hasilnya 3. Itu menggunakan garis bilangan. Coba kita menggunakan kelereng. Ya, kelereng warna hitam disimbolkan adalah bilangan positif. Kelereng warna merah adalah bilangan negatif. Di sini ada 5 tambah negatif 2. Berarti ada kelereng hitam sebanyak 5 dan kelereng merah sebanyak 2. Nah, penggabungannya jangan di satu jajarkan, tapi kelereng hitam dulu di atas sebanyak 5 dan kelereng merahnya 2 di bawah. Kita coret 1, 2 yang sejajar lurus. Nah, sisanya yang tidak dicoret ada 3. Kenapa tidak dicoret? Karena tidak ada bilangan negatifnya di bawah. Nah, sehingga hasilnya adalah 3. Betul ya, 3 ya. Nah, di sini ada kata kunci bahwa positif ditambah positif hasilnya pasti positif. Negatif ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Nah, negatif ditambah positif, cari selisihnya seperti ini tadi. Nah, positif ditambah negatif, cari selisihnya juga. Nah, cara mencari selisihnya, angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi semua yang ada soalnya negatif tambah positif atau positif tambah negatif. Nah, nanti ambil tanda yang besarnya. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini selisih dari 5 dan 2, jika diselisihkan adalah 3 ya. Dari angka 2 ke 5 itu 3. Dari 5 ke 2 juga ada 3 selisihnya. Nah, cara menentukan positif dan negatifnya, kita lihat, ambil tanda yang angkanya lebih besar. Nah, angka lebih besar dari 5 dan 2 adalah 5. Berarti hasilnya adalah positif 3. Nah, beda ceritanya kalau di sininya negatif 5 ditambah 2. Misalkan ya, ini dihapus. Di sini ada negatif 5. Nah, ambil tanda yang angkanya yang besar adalah negatif 5. Nah, ditambah 2. Hasil selisihnya adalah negatif 3 bakalnya. Karena kita ambil tanda angka yang paling besarnya, angkanya negatif di sini, negatif 5. Nah, selisih mah udah pasti. Angka yang besar dikurangi angka yang kecil, itu pasti angka selisihnya. Dan menentukan negatifnya, nah dari angka yang besar, antara 5 dan 2, angka yang paling besar adalah 5. Nah, kita lanjut ke pengurangan. Nah, di sini ada pengurangan. Contoh yang pertama adalah 4 kurangi 6. Nah, 4 kurangi 6 adalah negatif 2. Nah, 4 adalah bilangan positif. Berarti start dari 0 ke kanan 4 kali. Nah, dikurangi. Tanda kurangi pasti ke kiri. Sebanyak 6 kali. Loncat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hasilnya, ya, hasilnya adalah negatif 2. Itu menggunakan garis bilangan. Nah, di sini kenapa tidak menggunakan kelereng? Karena ini sudah masuki materi pengurangan. Kelereng hanya untuk di penjumlahan. Nah, tetapi ada kata kunci nih di sini. Pengurangan bilangan bulat sama dengan penjumlahan dengan lawan bilangannya. Di sini ada bilangan negatif 2 dikurangi positif 6. Hasilnya negatif 8. Nah, kata kuncinya adalah pengurangan menjadi penjumlahan. Nah, bilangan bulatnya menjadi lawan bilangannya. Misalkan bilangan bulat dari lawan bilangan yang ini, yang 6, menjadi lawan bilangannya itu negatif 6. Nah, yang pengurangannya berubah menjadi penjumlahan. Nah, yang angka 2-nya di sini, negatif 2-nya, itu tidak berubah. Yang dirubah ini 2 ini nih, makanya dibuletin. Nah, pasti hasilnya akan sama. Ini untuk memudahkan, di mana negatif 2 dikurangi 6. Kita kalau pusing, tinggal ini aja. Dirubah tandanya dari pengurangan ke penjumlahan. Dan di sini, angka yang kedua setelah operasi hitung, yang tadinya positif 6 menjadi negatif 6. Sama dengan negatif 8. Pasti hasilnya akan sama, ya.
sekarang kita ke contoh soal. Nah, ini ada contoh soal di mana Bapak kasih satu contoh soal dan kalian kerjakan 4 soal di bawahnya. Ya, mungkin terima kasih pembelajaran dari Bapak hari ini. Sekian. Semoga tetap semangat kalian belajar matematikanya, karena matematika itu susah-susah gampang, tapi gampang-gampang susah. Ya, terima kasih. Mohon maaf dari Bapak jika masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.